Sitar. Wih, aku kira bisa Selena Min Sitar nih, hero-nya Godiva juga dulu pas dia main di offlaner. Ini tau gak yang dipakai-pakai sama dia di tengah nih? Hero-hero yang pernah dipakai dia di samping. Godiva, Kadita, Min Sitar tuh. Belum Martis kan waktu itu kan. Martis. Itu hero-hero yang dia pakai dulu di offlaner. Oke, dan bicara soal Min Sitar ini adalah hero yang bagus banget kalau timnya lagi menang poin kill di awal. Dan karena mereka udah punya mesin cetak ya, cetak kill, ini ada Fanny, ya kan, ada Popol juga. Menurutku Min Sitar di sini akan lebih ngeboost apalagi untuk sisi goldnya. Waduh, karena ada Min Sitar. Ini nih kan Obvious gak bisa lompat lagi habis itu. Ini kayaknya mereka masih membutuhkan salah Jungler? satu Junglernya roamer. Brody, mereka gold lane. Gold Brody, Cecil mid, Kaja support. Roamer kan, bener kan? Roamer Kajanya. Ya, Kaja roamer. Tadi padahal kita kira ya, Sans. mid lane. Sans. Tapi pas ada bawa kemenangan di game yang kedua, this is it. Aura Fire versus tim Onyx Esports. Oke, ternyata KJ dipegang Saki boy. Dan Hai, harusnya dengan komposisi kayak gini ya kok, Aura mainnya masih lebih agresif awal sih. Nah ya, dan kelihatan kan dari Godiva langsung main agresif buat dapetin purple buff-nya. Nggak, dia cuma beri di sana mancing biar retribution-nya kepake sebenarnya. Tapi masih bisa diamankan tentunya dari purple buff dan Keyboy. Satu hit terakhir, tapi tidak mau dilanjuti oleh Keyboy. Bermain lebih aman tentunya dari Onyx Esports dan Facehugger. Ini tentunya dari seorang Lilia gampang banget untuk nge-clear minion. Secara di area atas, cewek yang akan diharas oleh seorang seekor kali ya, Kupa. Apaan? Wih, Kupa itu bisa aja loh orang jadi siluman, nggak ada yang tahu. Oke, Sanguine Claw mengecek posisi keberadaan dan masih didapatkan oleh seorang Keyboy, menjaga pergerakan di arah orange buff-nya, tapi kita boleh lihat di sana. Nampaknya Keyboy melakukan resetisasi dan apakah dari Pakuitonya berhasil mendapatkan orange buff yang dimiliki dari seorang Kabuki? Kayaknya enggak deh. Coba. Oh enggak. Dia memilih untuk reset, dipanggil, ada panggilan. Tapi lihat di depan sana, High is coming, Kabuki belum punya cutthroat, udah boleh digigit burungnya, sakit, aduh. Tapi di depan sana nampaknya mereka harus kehilangan orange buff yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Iya, dan nggak mau maksa kontesin ya Ji ya? Nggak mau, mereka nggak mau kontes. Kabuki. Wih, kabelnya mirip Omuawa kalau lagi main Fanny. Wah, ngeri banget sih. Tapi dengan mendapatkan orange buff dari Onyx Esports ini, Aura Fire mereka udah lead out sejauh kita lihat sekarang. Dan ini bakal mengurangi power dari Surfeit Lens juga dengan Pakitonya. Lihat levelnya bakal ketinggal jauh dibandingkan dengan Fanny. Oke, tapi lihat di depan sana permainan dari tim Onyx Esports. Dari seorang cewek, udah nggak ada satu buah flicker lagi. Memilih untuk mundur ke arah belakang dan Hai melakukannya. Ini dia, PC bongkar turret sejahtera. Plating yang cukup cepat membuat permain dari tim Onyx Esports mereka kewalahan, ditarik begitu saja. Cewek tertangkap, belum ada King Call. Facehugger di depan sana. Lihat distraction yang dilakukan dan Hai dengan Kupanya berhasil mendapatkan turret dengan cepat. Iya, Steven yang kedua sudah mengamankan satu turret pertama. Sementara Surfeit Lens sepertinya bakal berfokus terlebih dahulu untuk mengamankan objektif purple buff-nya. Sebelum nanti ada rotasi yang lebih agresif dari Kabuki tentunya. Onyx Esports mereka benar-benar lebih main sabar. Mungkin ini kasih space juga ke arah Sans dan juga ke arah cewek untuk dapetin item-itemnya. Wow, Facehugger dia udah nggak punya Black Choose. Dia langsung aja menggunakan satu buah flickernya ke arah belakang. Berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi Surfeit Lens di depan sana mereka harus sabar untuk membuka satu buah turtle. Turtle harus dibawa ke arah depan. Kenapa? Karena kalau mereka maksa fight di dalam pit turtle, ini akan menjadi keuntungan untuk seorang Fanny. Kabuki is coming. Lihat menuju ke arah seorang tim Aura, dibuka King's Call-nya. First blood telah didapatkan. Keyboy berada di garis depan. Tapi bahkan Moon kali ini tidak bisa terhentikan pergerakan. Dia berhasil mendapatkan satu buah poin taman. Tapi lihat retribution dan point. Kabuki again. Berhasil mengamankan turtle. Kerugian kali ini bisa di tangan dari tim Aura. Tapi Kabuki memberikan sedikit hadiah dengan adanya turtle yang didapatkan oleh tim Aura. Dua hilang Fluffy, hilang Hai yang ditarik dengan Divine Judgment tentunya. Itu nggak bisa lari dari seorang Keyboy kok. Ya sudah jelas Divine Judgment ketika ready Onyx Esports harus bisa memaksimalkan juga skill tersebut ya. Dan memang masih bisa dibayarkan tapi terlalu licin untuk tim dari Aura Fire. Mereka punya Fanny, mereka punya hero yang bisa mencegah pemain-pemain Onyx juga untuk kabur. King's Call yang dibuka tadi berada tepat di 3 pemain Onyx Esports. Wah, itu gang sempit adalah
jalan ninjaku kalau Itu kata Vincitar. tempat fight yang jelek banget buat Onyx Esports karena King's Call-nya pengawal dari Wah. Vincitar muncul semua di Itu sana. Tornado Strike juga bisa connect semua, tapi kali ini Lance Facehugger. Lihat tertangkap ceweknya. Gak dikomit, kan yang ingin dia lakukan adalah objektif game. Lihat cewek gak bisa Wah. kemana-mana, gak boleh pulang, mau jadi goyang dan Angry Club. Meledakkan seorang cewek. Facehugger harus menjadi korban juga. Tapi nampaknya kerugian masih di tangan dari tim Onyx. Karena apa? Karena lihat turretnya Opung dan juga Momo-chan. Mereka benar-benar memberikan sedikit King's Call. Tertangkap begitu saja Servitless. Kabuki is coming. Menuju ke arah belakang. Lalu seorang knock tapi ternyata Servitless telah menjadi korban. Dikatrot begitu saja dan sirkuit Lance yang ditarik ulur ternyata sama Godiva. King's Calling langsung on point, dia tahu Kabuki lagi on the way nih. Terkatrot. Oke, Heptasis tadi item untuk Kabuki, jadi dia udah lebih daripada cukup untuk bisa mengendalikan awal permainan sekarang. Belum lagi dengan Hai yang akan menuju ke BO. Ini adalah item yang cukup penting ya, karena akan memberikan damage dalam. Wah. Sedangkan dari Onyx kalau kita lihat ini mereka masih butuh item lebih karena yang jadi masih di Servitless. Ini di menit ke-5 udah unggul 2,5 gold dan Hai udah jadi 1 Breath of Despair tuh di. Platingannya dimakan semua atas bawah, gimana nggak gemuk tuh Kupa? Iya. Itu kasar tuh Kupa minumnya tuh susu almond. Iya bener banget, dan kali ini dari Aura mereka udah tentunya lebih nyaman karena mereka udah ngamanin 2 turret di atas dan juga di bawah. Tentunya ini rotasi bakal lebih luas lagi untuk Aura Fire. Onyx Esports perlahan tapi pasti menurut aku mereka akan dikandangin sih kok. Ya, apalagi dengan adanya Fanny yang lead out dengan cepat banget ya untuk sisi experience-nya. Dan dengan hilangnya 2 top dan juga bottom turret, ini akan membuat Aura Fire dia akan punya zone out yang jauh lebih luas juga. Jadi mereka tinggal ngotakin, di topnya bisa ditungguin, di jungle-nya, di bottomnya juga demikian. Iya, di zoning habis-habisan kali ini sama Aura Fire, tapi satu kuncinya dari Aura Fire di early, mereka tahu mereka punya purple Kupa, mereka mau main objektif secepat mungkin. Yes, Mereka amanin semua turretnya kok tanpa tersisa satupun. Lihat tuh, Kupanya dong di depan. Ya, Kupanya langsung berada di garis depan, Momo-chan, dan bahkan lihat war yang dibuka kali ini. Fluffy hanya melakukan distraction. Fluffy memilih untuk mundur kembali. Mereka ingin objektif. Bahkan tadi kalau bisa kita lihat di tim head to head, objektif yang dilakukan Onyx Esports itu lebih unggul loh, 100%. Dan bahkan Ingat mereka setelah dapat internet mereka mundur. Yes. Mereka nggak mau team fight. Dan Kabuki juga lagi-lagi dia split push, nge-clear minion aja. Dia mau coba untuk rusakin rotasi dari Onyx Esports. Yes. Mereka mau kayak bikin bingung, oke ini lane mana yang harus kita cover? Oke, kayaknya Kiboy melihat ada Kabuki di depan sana. Retribution ke arah yang salah. Tadinya niatnya kayaknya ke gold buff. Tapi akhirnya untuk melakukan clear saja. Tapi di depan sana, para pemain dari tim Onyx Esports mereka tidak mau membuka lagi. Mereka ingin satu hal. Mereka ingin bawa game ini ke arah late game. Sehingga Suns mampu memberikan damage dan bahkan Godiva di depan sana. Kiboy akankah tertangkap? Servitless akan menjadi pilihan utama cewek. Lihat distraction dilakukan. Godiva King's Call-nya nggak berhasil mendapatkan. Oh my god, Servitless tertangkap. Nggak bisa pulang dan bahkan ada Fluffy di sana. Mereka harus kehilangan Fluffy. Lihat Orban Memory. Dan bahkan di depan sana Kabuki. Sat 2 miliar. Kabuki against everybody. Di arah belakang berhasil mendapatkan 2 poin. Lihat Onyx Esports mereka lumpuh tanpa adanya cewek dan Kiboy. Gila Godiva, lihat kombonya, dia buka King's Calling baru dia tarik pakai Spear of Glory. Tapi satu sebenarnya sih menurutku King's Call-nya di posisi yang salah, tapi Servitless dia masuk ke dalam. Iya. Dengan ketarik ya tadi ya, Spear of Glory-nya. Makanya aku bilang itu combo dari Godiva kok. Dan Wow. bahkan meskipun mereka kehilangan Facehugger, ini Kabukinya set di depan gak ada yang ngelok. Karena gini, bener kata Opung Awa, mungkin di posisi yang kurang tepat dari segi King's Call-nya, King's tapi Call-nya ya. Spear of Glory-nya Dapat. On point. Kecuali Spear of Glory-nya tadi miss. Meleset. Ya. Dan bahkan turtle yang ketiga didapatkan oleh Aura Fire. Tidak bisa dikontes oleh Onyx Esports. Dan Kabuki tentunya memiliki dunianya sendiri. Pokoknya aku terbang kemana saja, clear minion secepat mungkin. insting gold lane lihat gak tadi? Hah? Lihat gak insting gold lane-nya? Pokoknya aku... Ada kosong, aku mau Kosong? kesana. Wah, Iya. ada apa ini? Oh, aku jungler, aku lupa. Mundur langsung insting gold lane-nya muncul. Iya. Karena gold lane kan di side, terus kalau ada kosong-kosong udah pasti di gank kan. Iya. Nah, langsung mundur tuh Farming, dia. Makanya kalau udah farming. gelap mapnya ya musuh udah kelihatan biasanya di Udah gold langsung. lane. Iya, insting god lane-nya masih ada ternyata. Dan seorang Kabuki. Dan masih bisa dilakukan clear minion. Mereka harus menunggu Bapak Lord yang terhormat nampaknya untuk kali ini. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka hanya bisa melakukan clear minion di 3 lane yang berbeda. Gila sih. Dan Ini mereka harus mengamankan freeze lane dari tim Aura Fire agar
Suns nggak berhasil mendapatkan minion untuk stacknya, Momochan. Benar. Dan ada fun fact juga dari Grab di mana Glue. Ini respect banget untuk Glue dari Season semua 9. 18 total match yang ada di MPL Edition 9 udah di pick 4 kali dan di ban 14 kali. Yes, tambahin 1 pick 5 kali. 5 jadinya. Pick 5 Benar. Fluffy ya, dan wah ini Di ban juga nggak sih tadi sebelumnya kan? sebelumnya ya di 15, game pertama. 15-5 berarti ya? Mhm. Iya, 15-5 ya. Dan wah itu Kabuki dengan pemegang gold tertinggi 7.000. Ini pokoknya dari di game kedua kita nggak terlalu baik team fight. Karena objektif terus yang dibawain sama Aura Fire. Lihat Suns-nya. Buh, Sekarang cuma kumpul stack dulu. Udah mulai bonyok Udah mulai ya, nih, udah mulai berasa. kan? Udah mulai berasa. Dan Aura Fire, apakah mereka masih akan tetap melakukan clear minion? Karena clear minion yang mereka lakukan ini berimpact tinggi untuk Suns loh. Minion kedorong, di-clear dong sama Suns. Tapi Iya. lihat di depan sana, cewek terlihat jelas posisinya. Kiboy coba untuk memanggil mundur. David Lance juga bakal coba untuk memanggil mundur. Tapi nampaknya baiting yang dilakukan Onyx Esports gak termakan. Iya, Karena mereka lebih memilih untuk ke arah Lord ya Lord, teman-teman. bener. Mereka nggak mau maksain team fight, pokoknya mereka tahu objektif mereka adalah selesaiin game ini secepatnya. Jangan sampai Suns dapetin stack terlalu banyak. Dan bahkan cewek pun nggak boleh sampai dapet itemnya. Jadi dari Aura Fire mereka mau berfokus untuk end game ini secepat mungkin. Kalau bisa di bawah menit 12 itu akan lebih baik tentunya. Yes, bener banget. Lihat, tanpa adanya Kabuki, Lord pun tetap didapatkan. Didapatkan dengan cukup mudah, dengan Hai dan juga Vesarger. Ditambah di depan sana ada Purple yang tidak akan dikontes harusnya. Kalau mereka kontes, mereka kalah kontes. Wah ini kelar. Nih player head to head by Lita, Obong silakan. Yes, dimana kill participation jelas dipegang oleh Godiva tadi ya untuk permainan dari Kufranya sendiri. Tapi secara total dari Kiboy ini memang dia adalah roamer yang bisa memberikan damage sekaligus mensupport untuk mendapatkan point kill. Dari Godiva fokus banget untuk bisa mengassist teman-teman yang lain atau bahkan mengcover junglernya yang penting selamat. Kalau Kiboy, dia adalah roamer buka inisiasi. Oh iya. Ya. Tapi masalahnya kalau dia buka inisiasi pun jadi Uh-oh. follow up ini sulit banget sih. Oke, tapi lihat Lord menuju ke arah base turretnya kali ini. Fokus, gak perlu lihat apapun Wah. terjadi dari seorang Hai. Dan bahkan bergerak ke arah bottom lane. Lihat, masuk Lordnya nggak masalah. Yang penting kita bisa coba untuk gerakin ke arah super minion dan juga base turretnya. Tapi nampaknya konsil telah didapatkan oleh pemain dari tim Onyx Esports. Dibalas konsil dibalas konsil, bukan tinju dibalas tinju. Godiva, kick call, gak dapetin siapapun. Bahkan langsung mundur ke arah belakang, top skillnya sudah habis. Dan bakal untuk reset kembali. Super minion di arah top lane bakal berhasil di-clear oleh seorang Suns dengan cukup cepat. Harus reset lagi dari Godiva karena tidak berhasil nyomot siapapun ya dengan Spear of Glory-nya. Jadi mau nggak mau Aura Fire harus bermain lebih sabar lagi kali ini, nunggu King's Calling yang kedua. Dan Aura Fire dengan 7.000 gold yang didominasi. Yes, jangan kan lihat dari 7.000 gold domination-nya, lihat bagaimana level yang dimiliki oleh Kabuki ini Iya. udah over dari semuanya, level 15 tahun level 12, level 11 ini udah pick dari Aura Fire. Tapi lihat Suns dengan 30.000 damage deal. Lihat, Fluffy sekali digampar, hilang anak-anak kecilnya. Hilang itu cucurut kecilnya ya. Bayi-bayinya hilang loh. Astaga, ini harus berhati-hati juga. Sepertinya Koko bilang, semakin clear minion cepat dari Aura Fire, tentunya Onyx juga bisa nge-clear untuk Suns juga. Ngedapetin stack dari seorang Sicilian. Nice Queen Wolf, tapi bos tertangkap begitu saja. Nggak berhasil di-commit, masih berhasil kabur ke arah belakang. Untung ada Purify Gaming. Karena kalau tidak itu akan menjadi santapan yang lezat luar biasa nyaman. Ya, dan bicara soal tadi kita lihat head to headnya Kiboy tadi full damage item. Genius One dibayar dengan dia juga. Ya. Jadi dari Onyx mereka udah punya nih damage outputnya. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa nge-pick off satu dulu. Kalau memang dari si Fanny, mungkin dari Kabuki maju ke depan, ketarik dan defense judgment tumbang. Nah itu adalah titik poin kembali untuk Onyx Esports. Apalagi kalau mereka bisa menjaga Suns agar tetap survive di belakang. Itu momentum banget ya. Betul. Jangan sampai Sunset tumbang, tapi kali ini lihat cewek bakal langsung hilang begitu saja. Kabukinya datang, langsung ada steel cable juga connect ke arah Kiboy. Mau kemana Kiboy? Kali ini belum menarik, masih coba dikejar, tapi ternyata Suns yang terculik begitu saja. Baru dibalas sama Kowawa, tidak boleh terculik. Namun ternyata Suns juga tumbang setelah ceweknya yang keculik. Ini bencana, Suns kehilangan high ground defensif dari tim Onyx Esports. Lihat Hai, bakal coba untuk menuju ke arah seorang bus, tapi fokus menuju ke arah base turret terlebih dahulu. Kabuki
pulang sebentar datang kembali. Akankah ini akan menjadi akhir dari Simonik Esports? Rupanya masih kecil, belum beranjak dewasa, tapi nampaknya dia bakal reset untuk mendapatkan keuntungan yang valid, yaitu Lord Itu. yang terhormat. Spear of Glory. Wow, itu pas banget Narik, tadi. on point banget dan dapatnya Sans lagi kok. Ya, Suns yang seharusnya harus bisa menjaga posisi di belakang. Itu ke pick off dengan cukup mudah tadi kalau kita lihat, padahal sulit ya untuk bisa ngepasin seperti itu. Cuman Masalahnya ya, balik lagi PR-nya sih. Tadi Kajanya masih nyimpen buat defense judgment-nya. Gak Iya. dipakai sama sekali. Aku nungguin tuh, aku udah Terus- lihat nih Joy-Joynya kok masih ada. Ceweknya tumbang akhirnya. Nah makanya sebenarnya kayak Kiboy nunggu sih, mungkin Kabuki terlalu agak offside dikit ya, baru ditarik ke area turret, tapi sayangnya Sansnya udah keculik duluan, jadi anggapannya kayak mereka udah nggak punya cukup damage sebenarnya kalau mereka pun narik Kabuki. yes, lihat clear minion yang dilakukan oleh seorang Sans, tapi high fokus, Lihat tapi Godiva. lihat Godiva, langsung ada Kingscroll, cewek tertangkap dipaksa begitu saja, kehilangan turret dan lihat cewek pun harus hilang di depan bumi sana, lihat Kabuki, 1-1-2 miliar, Rune tertangkap, Kabuki fokus ke arah base-nya, Aura, take the game, 2-0 Israel. Gila 2-0 di tangan Aura Fire dengan api yang membara. Onyx dibakar satu persatu dan ini menjadi match yang kita nggak bisa bilang ini late game. Banget enggak? Game enggak. Karena memang dari awal udah disetir dengan aura Wah, fire. Ini mid